Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat dua masalah utama yang menjadi fokus perhatian Presiden minggu ini. Yang pertama adalah soal teks amnesti atau pengampunan pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar nantinya parkir di luar negeri dibawa masuk kembali ke tanah air. Dengan kebijakan seperti itu diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat dan pembangunan akan semakin bergairah. Hasilnya tentu lapangan pekerjaan akan semakin bertambah dan di titik ujung kesejahteraan rakyat juga akan semakin meningkat. Kebijakan kedua yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah kebijakan yang diinisiatifkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti. Perang terhadap illegal fishing dan pengeboman, penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing itu menjadi perjuangan Bu Susi untuk meningkatkan martabat dan mengangkat kesejahteraan nelayan. Para pemirsa, saya selalu mengikuti rapat terbatas di istana dan juga sidang kabinet. Selain itu, saya juga mengikuti kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah. Setiap kali Presiden melihat langsung ke lapangan itu, melihat langsung masalah di lapangan, saya merasakan sebuah aura. Inilah sebenarnya praksis, bahwa berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara, dan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dari sudut istana para pemirsa, Herdina dan Bung Kusnanto, silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Saudara, demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Dan selamat malam, malam hari ini kami persembahkan untuk Anda Sudut Istana, sebuah acara yang tidak hanya menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka yang menyampaikan pesan dari istana, tapi juga kami mengetengahkan cerita-cerita menarik di balik belusukan Presiden Jokowi. Saya Herdina Suherdi bersama dengan Mas Kusnanto Anggoro, kami akan bersama Anda selama 1 jam ke depan, dan sejumlah narasumber sudah kami undang. Langsung saja Mas Kusnan, kita akan panggil narasumber kita yang pertama, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Silakan Ibu. Siapa yang tidak tahu kiprah Ibu Susi Pujiastuti ini? Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau langsung menggebrak dengan berbagai kebijakan-kebijakan sejak awal dilantik ya Mas Kusnan ya. Salah satu misalnya yang menarik yaitu adalah membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, kemudian dilanjutkan dengan aksi penenggelaman ataupun peledakan kapal-kapal pelaku illegal fishing, dan ini juga mungkin tujuannya tentu saja adalah mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan ya Ibu ya. Ibu terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami. Ibu, yang pertama, kebijakan-kebijakan Ibu ini mengundang pro dan kontra. Tapi betulkah Ibu memang betul-betul memperjuangkan nasib nelayan? Karena hari ini sejumlah nelayan melakukan aksi demo Ibu di depan kantor Kementerian Kelautan dan juga di depan istana. Salah satunya untuk menolak kebijakan Ibu terkait dengan transshipment. Jadi gini, kita lihat Indonesia tuh dengan luas laut nomor 2 di dunia. Panjang pantai kita 97.000 km persegi, luas laut 5,8 juta km persegi. Kita tuh ekspor perikanannya cuma nomor 3 di Asia Tenggara. Kan ironi, harusnya paling tidak nomor 3 di Asia gitu Bu, tapi kita nomor 3. Dari tahun 2003 sampai 2013 ada 115 perusahaan perikanan yang kolaps, yang tutup karena ketiadaan raw material. Rumah tangga nelayan yang jumlahnya tadinya 1.600.000 dalam 10 tahun yang sama turun menjadi hanya 860.000, berkurang separuhnya. Itu tanda bahwa hidup sebagai nelayan sudah tidak menarik lagi. Nah, kalau dalam perikanan yang kita sebut nelayan itu dulu adalah nelayan yang punya kapal di bawah 60 GT. Nah, itu sudah ada juga dalam undang-undang yang baru. Nah, kalau yang di atas itu adalah bukan nelayan namanya, tapi ABK kapal dan pengusaha kapal. Itu yang harus kita pisahkan. Ya. Kemudian
angka stunting indeks kita juga dari tiga anak yang lahir satu tuh kuntet. Itu adalah tanda-tanda bahwa gizi protein itu kurang. Dan saya melihat kita harus makan ikan-ikan budidaya yang 70% pakannya impor. Karena kita tidak punya fish meal sendiri. Kenapa ya? Karena ikan semua diangkut ke luar negeri. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Nah, begitu saya masuk ke KKP, saya tahu pemerintah ingin punya program pemberdayaan nelayan. Kita mau kasih bantuan jaring, perahu dan lain sebagainya. Tapi kalau ikannya nggak ada, untuk apa? Nah, persoalannya adalah ini kan tidak kelihatan dari kacamata umum karena semua dilakukan ilegal dan di tengah laut. Bahwa contohnya Gubernur Maluku cerita, saya punya 13 pelabuhan, Bu. Itu sepi, tidak pernah ada kapal. Sekarang banyak kapal-kapal yang stranded setelah kita ANEF, yaitu kapal-kapal ex asing. Jadi dari total 1.300 izin kapal ex asing yang pernah dikeluarkan oleh KKP, ternyata prakteknya di lapangan tuh ada di Kopi 3, 5, sampai 10 bahkan. Itu kemudian yang berusaha Ibu perbaiki. Kita harus kan tidak bisa dengan cara biasa karena mereka sudah merasa berpuluh tahun operasi di Indonesia, merasa itu udah seperti sendiri dan itu masuk ke semua lini. Kan tidak mungkin orang ini kerja mencuri ikan kalau tidak ada backing atau yang melindungi. Baik, lalu kemudian dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang Ibu terapkan, apakah kemudian harus ada moratorium? Karena kalau tidak moratorium kita nggak bisa sidik, nggak bisa paksa mereka ke pelabuhan. Nah, setelah ada moratorium, kan kita bisa bahwa semua kapal harus berhenti yang ex asing. Barulah ke pinggir. Setelah kita ANEF ada yang 400 sudah tidak ada, ternyata kita cek terakhir itu tinggal 700 yang masih ada di Indonesia. Dan hampir semuanya mempunyai pelanggaran baik pidana, falsifying dokumen dan lain sebagainya. Dan ini yang menyebabkan selama ini ikan tidak ada lagi di perairan kita. Saya panggil dubes-dubes dari 6 negara 1 minggu setelah saya menjabat. Saya bicarakan excellency, saya bilang saya ini dapat amanah dari Presiden untuk memberdayakan perikanan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Baik. Jadi saya harus tegas mengeksekusi undang-undang yaitu penenggelaman kapal. Jadi tolong kasih tahu kepada nelayan di negeri excellency untuk bisa mematuhi dan tidak lagi masuk menangkap ikan secara ilegal. Baik. Kemudian setelah itu saya panggil semua agent-agent atau yang menjadi perwakilan daripada kapal-kapal ex asing ini. Jadi dari mereka kegiatan penenggelaman kapal ini serta peledakannya masih tetap akan terus dilakukan, Ibu, ke depannya? Bukan akan terus dilakukan atau tidak, itu undang-undang kita loh. Jadi undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 itu setiap kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal ya harus ditenggelamkan. Kalau itu tidak dilaksanakan, saya berarti tidak melaksanakan undang-undang. Baik, Ibu tadi Ibu menyebutkan bahwa beberapa tahun belakangan ini kondisi nelayan kita juga cukup terpuruk. Kemudian banyak perusahaan yang kolaps. Setelah kebijakan-kebijakan yang Ibu terapkan, apa Bu dampaknya? Mungkin terlebih terhadap perbandingan tangkapan nelayan sebelum dan setelah kebijakan ini. Kita lihatnya begini, dalam 1 tahun terakhir PDB itu tiap kuartal kan angka-angka pertumbuhan domestik itu dikeluarkan oleh BPS. Sebelumnya, sebelum pemerintahan Pak Jokowi, itu angka tukar nelayan hanya 102. Sekarang kuartal terakhir 2015 sudah naik ke 107. Padahal situasi ekonomi sedang tidak baik. Kemudian harga-harga juga meningkat tinggi. Berarti kan kemampuan nelayan mungkin sebetulnya nilai tukarnya lebih dari itu karena semua komoditi naik. Bahkan seperti Bitung yang diberitakan katanya kemiskinannya naik. Ini kemarin cukup menjadi headline di beberapa media. Perikanannya itu justru tertinggi di seluruh Indonesia. Dari 109 menjadi 111. Karena menarik, tadi juga saya lihat ada testimoni nelayan yang diliput oleh Metro TV. Kelihatan nelayan
dari Bitung tuh nangkap ikan sekarang lebih mudah, ada di pinggir. Benar bahwa ada beberapa UPI yang tidak dapat pasokan barang karena memang mereka dari dulu juga tidak aktif dan dulu membuat UPI. Jadi di Indonesia ini selama ini ilegal dulu boleh, itu banyak orang buat UPI untuk persyaratan bisa bawa kapal dari negeri mereka untuk nangkep ikan di Indonesia. Nah banyak UPI-UPI itu nggak dipakai dan mati, nggak pernah dihidupkan. Nah, ya Bitung dari zaman dulu pun waktu masih kapal asing ratusan beroperasi, tetap juga kekurangan bahan baku, Mbak. Tapi sekarang justru dari 53, 40 lebih itu bahan bakunya mudah dan para pemindang itu juga mudah dan pertumbuhan PDB perikanan itu menjadi 8,96. 8,96. Ya, padahal selama ini hanya 6,5 sebelum pemerintahan Jokowi. Mungkin publik ya Mas Kusnan lebih mengenal kebijakan-kebijakan Ibu yang terkait dengan pemberantasan illegal fishing tadi. Tapi tentu pasti ada kebijakan-kebijakan lain. Tahu yang lebih dalam dari itu. Program yang agak lebih luas gitu. Bagaimana? Setelah Pak Presiden memberikan melihat hasil daripada penenggelaman ikan ini, kita diberikan anggaran naik dari 6,8 T menjadi 10 T. Kemudian yang terakhir tahun ini kita dapat 13 T. Kita rencanakan 80% untuk stakeholder dari jumlah itu. Mau bangun 3.500 kapal. Kemudian KJA dibagikan kepada semua pembudidaya, bantuan kepada pembudidaya. Kemudian membuat bibit-bibit untuk agar-agar untuk rumput laut. Kemudian juga revitalisasi semua perairan umum. Jadi bukan cuma orang yang punya keramba di bendungan atau di danau, tapi juga sungai-sungai dan laut-laut kita restocking. Kita kasih bibit-bibit untuk disuplai untuk menambah kesuburan daripada sumber daya itu sendiri. Jadi sungai-sungai dibersihkan, kita kasih bibit, kemudian kita juga bantu masyarakat untuk bisa membangun pakan mandiri sehingga tidak bergantung kepada pakan impor lagi. Dan juga kita untuk sumber daya kita akan ada tambahan hampir lebih dari 60% untuk murid-murid beasiswa kepada para anak-anak nelayan di STP-STP. Kita juga akan bangun 10 politeknik baru, kemudian pembangunan 15 pulau terluar, itu integrated, jadi 15 pulau terluar ini kita beri dana 100 miliar untuk dari mulai cold chain, kemudian kapal, kemudian ice flake, kemudian perahu untuk para nelayan, perahu angkut juga, kemudian progres implementasi di lapangan bagaimana Ibu? Tentu harus ada butuh pendampingan bagi para nelayan itu sendiri. Baru tahun ini kita mulai dan Pak Menteri Koperasi sudah memberikan bantuan untuk mensertifikasikan koperasi hampir 1.000 koperasi kepada kita. Jadi ini nanti akan kita bagi. Kalau kesulitan lain yang diantisipasi apa kira-kira? Karena ini kan tidak mungkin kesulitan transportasi logistik untuk membawa ikan-ikan itu ke pasar. Ini persoalan-persoalan yang saya pikir. Nah, saya menyarankan kemarin dalam beberapa pertemuan di kabinet, mungkin kita harus buka gateway timur, karena kalau dari timur ke barat itu akan terlalu jauh. Sebaiknya kita dari Morotai, Papua Utara kita buka ke Palau, karena kalau ke Palau penerbangan hanya 45 menit. Dari Palau bisa pakai kontainer besar ke seluruh dunia atau pakai pesawat daily international flight juga banyak. Kemudian yang selatan Papua, Saum Laki, NTT, NTB itu bisa ke Brum, Darwin, ke Cairns, Merauke, bisa ke Cairns. Karena kalau Merauke, Cairns juga pakai pesawat hanya kurang lebih 45 menit juga. Kalau pakai perahu ya hanya sehari saja. Kalau pakai kapal, kalau dari Merauke ke Makassar, Merauke ke Surabaya kan jauh sekali. Nah ini yang membuat saya pikir pembukaan gateway timur keluar langsung itu akan membantu. Itu sudah mulai dibicarakan atau karena ini kan pasti menyangkut bukan hanya KKP saja. Oh iya harus tentunya koordinasi dengan Kementerian. Sudah
kalau meeting-meeting di diskusi-diskusi di luar sudah. Nah, nanti kita akan minta Pak Presiden untuk mengadakan ratas tentang pembukaan hub timur ke dunia luar langsung supaya bisa lebih cepat. Saya kira gitu. ini menjadi penting itu Ya. juga ya. Ya, Karena dari- kalau tidak ada follow up misalnya dalam bentuk ratas atau yang lain, kerap kali keinginan itu kan tidak Ya. bisa materialize menjadi sesuatu yang lain gitu. Ya. Iya, Tapi akan berbeda mengatur kemudian semua pelaksanaannya. menteri sama Pak Presiden juga tidak mudah. Tidak mudah. Ya, Ya. betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita mesti menunggu jadwal dan Ibu, ini terakhir, kendati kebijakan Ibu kerap kali mengundang pertentangan dari ada pihak-pihak lah yang kemudian tidak setuju dengan kebijakan Ibu. Ibu akan maju terus dengan polisi-polisi Ibu? kalau moratorium yang dibicarakan itu kan sudah selesai. Sudah selesai, ya. Kemudian kita ada ANEF. Saya inginkan kapal-kapal ex asing yang sekarang stranded ini tidak boleh jalan karena itu semua ada persoalan pidananya. Kalau ini jalan, sama saja kita kembali ke masa lalu. Dan ikannya juga akan habis karena Termasuk pelarangan transshipment Bu ya, tetap akan. kalau transshipment memang tidak boleh. Tidak boleh. Yang sekarang diminta oleh orang-orang adalah pengangkutan dari tempat tangkap fishing ground ke pelabuhan. Baik. Itu bukan transshipment namanya. Kalau transshipment ya tetap tidak boleh karena itu memperbolehkan bongkar muat. Siapa yang mau awasin kalau ada narkoba, kalau ada lain-lain. Kalau pengangkutan dari fishing ground ke port pelabuhan itu boleh dengan cara ada observer, ada monitoring, dan itu namanya bukan transshipment, itu namanya adalah pengangkutan dari fishing ground ke mana, ke pelabuhan. Baik, Ibu Susi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Ibu tetap semangat untuk memperjuangkan nasib nelayan di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah bersama kami di Sudut Istana. Cak Kardi, ada cerita menarik dari kunjungan kerja Presiden? Ada. Para pemirsa, kemarin hari Rabu itu 5 April Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Saya memang tidak ikut kali ini. Tetapi ketika di dermaga Bilyorsi Sanggeng, Manokwari, Presiden membagikan 5 program bantuan untuk masyarakat. Salah satunya adalah bantuan asistensi untuk usia lanjut. Berkali-kali saya melihat momen seperti ini ketika Presiden memberikan bantuan pada orang-orang yang berusia lanjut. Presiden memberikan bantuan, lalu menyapa, dan dengan hangat memberikan sapaan kasih sayang. Mama Papua itu setelah Presiden berlalu, matanya berkaca-kaca. Saya hanya membayangkan, kalau Mama Papua itu adalah emak saya. Emak pasti sangat terharu dan bahagia di masa tuanya disapa Presiden seperti itu. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.